Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan dibahas yaitu antara orang baik dan orang soleh, atau harmoni akhlak dan ketakwaan. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Baik guru, silakan guru. Secara umum, orang baik bisa dibilang adalah orang yang memiliki moralitas tinggi, suka menolong, dan selalu berbuat kebajikan dalam kehidupan sosialnya. Sementara itu, orang soleh seringkali dikaitkan dengan kedalaman spiritual dan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, yang tidak hanya berbuat baik kepada sesama, tetapi juga menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada orientasi dan motivasi tindakan mereka. Orang baik berfokus pada kemaslahatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, sementara orang soleh menyandarkan seluruh perbuatannya pada ketaatan kepada Tuhan dan hukum-hukum agama yang diyakininya. Dalam perspektif Islam, koridor kebaikan dan kesolehan memiliki landasan yang sangat kokoh. Seorang yang baik adalah mereka yang menerapkan akhlak mulia, selalu berlaku jujur, menjaga lisan, dan menunaikan hak-hak terhadap sesama manusia. Sementara itu, orang soleh adalah mereka yang menyempurnakan kebaikan tersebut dengan ketakwaan yang mendalam, tekun menjalankan ibadah, menjaga kewajiban kepada Allah, dan menjauhi segala bentuk larangannya. Dalam pandangan tersebut, kesempurnaan diri tidak hanya diukur dari seberapa banyak kebaikan fisik yang dilakukan, melainkan juga dari kualitas hati dan hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta, melalui amalan ibadah yang ikhlas dan istiqomah. Menjadi orang baik dan orang soleh bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi yang saling melengkapi dalam pembentukan karakter insan yang paripurna. Kebaikan sosial yang ditunjukkan kepada sesama adalah wujud nyata dari iman yang tertanam kuat di dalam hati, yang kemudian dibuktikan melalui ketaatan yang tulus dalam menjalankan syariatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan antara menjadi orang baik dan orang soleh akan menciptakan ketentraman baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sosial. Seseorang yang memadukan keduanya akan menjadi teladan yang membawa manfaat, karena akhlaknya yang terpuji senantiasa didasari oleh keimanan yang kokoh kepada Sang Pencipta. Kesimpulannya, dalam perspektif Islam, menjadi orang baik dan orang soleh adalah dua hal yang bisa disatukan dan saling memperkuat. Setiap kebaikan fisik yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah dan berlandaskan iman akan bernilai ibadah dan mengangkat derajat seseorang di sisi Sang Khalik. Sebagai tambahan, ada dimensi lain yang sering dibahas, yaitu tentang keikhlasan dan kesadaran bahwa segala perbuatan baik diawasi oleh Allah. Orang soleh tidak hanya berbuat kebaikan karena norma sosial, melainkan karena dorongan batin yang kuat untuk mendekatkan diri dan mencari keridhoannya. Hal ini menciptakan kualitas spiritual yang lebih dalam dibandingkan sekadar moralitas biasa. Untuk menambahkannya, mari kita bahas bagaimana proses penyucian jiwa dalam Islam, yang biasa disebut tazkiyatun nufus, menjadi landasan utama dari akhlak yang luhur dan ketaatan yang tulus. Ketika hati seseorang bersih dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan ria, maka perbuatan baiknya akan muncul secara alami dan tulus, bukan sekadar untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan konsep ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, dan jika kita tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kita. Tingkat kesadaran ini mengubah segala bentuk ketaatan dan kebaikan menjadi cerminan dari cinta dan rasa takut yang murni, sehingga setiap amalan dilakukan dengan sepenuh hati semata-mata demi mengharapkan ridhonya. Untuk menambahkannya, mari kita pahami bahwa buah dari kesolehan dan kebaikan yang sejati akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Seseorang yang memadukan kedua kualitas tersebut tidak hanya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi teladan akhlak yang murni, sehingga kehadiran mereka senantiasa membawa ketenangan dan kedamaian bagi sesamanya. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa inti dari menjadi orang baik dan orang soleh adalah proses pembersihan hati dan pensucian jiwa secara terus-menerus. Kesadaran akan keagungan Allah dan keinginan untuk selalu mendekatkan diri kepadanya akan membimbing setiap langkah dan pikiran kita untuk senantiasa menyebarkan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, sehingga kita menjadi insan yang bermanfaat bagi semesta alam.
Sebagai penutup dari rangkaian wejangan ini, mari kita hayati bahwa penggabungan antara sifat orang baik dan orang soleh menghasilkan pribadi yang utuh. Seorang insan yang mencapai derajat tersebut tidak hanya berfokus pada hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga aktif menebar rahmat dan kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaannya. Sebagai penutup yang terakhir, mari kita renungkan bahwa kebaikan yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan akan membawa dampak yang abadi. Setiap langkah kebaikan yang dilakukan, karena Allah akan menjadi bekal perjalanan spiritual dan membawa kedamaian yang hakiki bagi hati yang senantiasa mengingatnya. Terima kasih guru, uraiannya cukup jelas. Antara orang soleh dan orang baik sebetulnya banyak kesamaannya di sana, cuma ada perbedaan. Terima kasih saya ucapkan guru. Sama-sama, semoga uraian tadi bermanfaat dan memberikan pencerahan. Saya tutup perbincangan kita kali ini dengan doa dan harapan yang terbaik untuk Anda. Aktivitas kembali dan semoga selalu dalam lindungannya. Mari kita panjatkan doa penutup. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin, guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.